Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita punya sesuatu yang sangat menarik. Sebuah topik yang sering dibisikkan di mana-mana, dari warung kopi sampai ruang diskusi serius, yaitu sosok Satrio Piningit. Iya, ya, selalu relevan ya sepertinya. Betul. Nah, sumber kita kali ini sangat spesifik, sebuah video dari kanal YouTube Ki Ronggojati. Judulnya cukup provokatif, Ilmu yang Terkunci Satrio Piningit Paling Baru. Oke, jadi tujuan kita hari ini simpel aja. Kita coba kupas tuntas video ini untuk mengerti siapa sih sebenarnya Satrio Piningit ini menurut mereka. Apa yang sedang dia lakukan, dan kenapa itu penting buat kita. Ini topik yang menarik sekali. Karena narasi seperti ini kan punya daya tarik yang luar biasa kuat ya, apalagi di masa-masa yang penuh ketidakpastian. Betul. Dan sumber dari Ki Ronggojati ini menawarkan perspektif yang sangat spiritual. Jadi kita akan menyelami cara pandang mistis dalam memahami dunia. Oke, mari kita langsung masuk. Pertanyaan pertama dan paling mendasar. Siapa Satrio Piningit menurut video ini? Sumbernya bilang, identitasnya itu masih teka-teki. Masih misteri ya? Masih misteri. Tapi ada beberapa deskripsi yang kuat. Dia bukan orang biasa, melainkan seorang panglima perang yang terpilih. Panglima perang. Dan penekanannya ada di kata terpilih. Dia dipilih langsung oleh Sang Maha Pencipta. Jadi ini bukan soal ambisi pribadi atau kontestasi politik, ini soal takdir ilahi gitu. Dan disinilah konsep Piningit itu menjadi kunci kan? Piningit itu artinya disembunyikan, dirahasiakan. Iya. Video ini menggali lebih dalam kenapa harus disembunyikan. Ternyata ada dua alasan utama. Pertama, ilmunya terkunci. Artinya potensinya belum dilepaskan sepenuhnya. Oke. Kedua, dan ini lebih penting, dia disembunyikan dari orang-orang yang mencari Satrio Piningit untuk kepentingan pribadi mereka. Nah, poin soal perlindungan itu penting banget. Ini seolah-olah mengatakan bahwa kerahasiaannya adalah sebuah strategi ilahi, kan? Betul. Bukan sekedar main petak umpet, tapi sebuah cara untuk menjaga kemurnian misinya. Dia tidak bisa ditemukan atau diklaim oleh kelompok manapun untuk tujuan politik sesaat. Benar begitu? Tepat sekali. Kerahasiaan ini menjadi semacam benteng spiritual. Ini menyiratkan bahwa kemunculannya nanti tidak akan bisa dipaksakan atau direkayasa oleh manusia. Oke. Momennya akan datang murni karena memang sudah waktunya menurut tatanan ilahi, bukan karena desakan publik atau katakanlah manuver politik. Ini yang membuat sosoknya berbeda dari pemimpin duniawi biasa. Dia beroperasi di bawah aturan main yang sangat sekali lainnya. Betul. Oke, kita sudah bahas identitasnya yang misterius dan dilindungi. Tapi sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya paling liar dari sumber ini, kekuatannya. Nah, ini dia. Deskripsinya benar-benar di luar nalar. Dikatakan dia punya kemampuan-kemampuan spiritual tingkat tinggi yang berada di luar akal manusia. Bukan cuma kuat, tapi juga punya pemahaman strategis. Betul. Sumber ini melukiskannya sebagai seorang Grand Master spiritual. Dia bukan cuma punya kekuatan kasar, tapi juga kecerdasan taktis yang luar biasa. Iya. Dia disebut mampu mendeteksi dan mengetahui lawannya bahkan sebelum berhadapan. Tapi yang paling sentral dari narasi ini adalah di mana dan bagaimana kekuatan itu digunakan saat ini. Dan jawabannya menurut video itu adalah dia masih berperang dalam gaib. Perang dalam gaib, ini bukan metafora kan? Bukan. Sumber ini menggambarkannya sebagai kejadian literal yang sedang berlangsung sekarang juga. Sama sekali bukan metafora. Inilah inti dari keseluruhan argumen dalam video tersebut. Pertempurannya tidak terjadi di medan perang fisik yang bisa kita lihat di berita. Oke. Ini adalah konflik di dimensi lain, dimensi spiritual. Dan lawannya pun bukan tentara biasa. Sumber ini secara spesifik menyebut pasukan-pasukan Dajjal dan pasukan-pasukan gaib lainnya. Wow. Penggunaan istilah pasukan Dajjal itu langsung mengangkat skala konfliknya ke level eskatologis ya. Betul sekali. Ini bukan lagi pertarungan lokal atau nasional, tapi pertarungan kosmik antara kebaikan absolut melawan kejahatan absolut. Tepat. Dan kosmologi seperti ini punya fungsi psikologis yang sangat kuat loh. Di saat dunia terasa kacau dan tidak terkendali, bencana alam, ketidakstabilan sosial, krisis kepercayaan. Narasi ini menawarkan sebuah penjelasan. Kekacauan itu bukanlah sesuatu yang acak dan tanpa makna. Sebaliknya, itu adalah bagian dari sebuah pertarungan kosmik yang lebih besar.
Jadi ini memberikan rasa makna, bahkan harapan, di tengah ketidakpastian. Persis. Semacam cosmic sense making. Kekacauan di dunia ini bukan acak, tapi ada narasinya, ada plotnya. Saya paham daya tariknya. Tapi ini memunculkan pertanyaan besar buat saya. Apa itu? Kalau perangnya di alam gaib, lawannya pasukan Dajjal, dan kita nggak bisa lihat. Terus apa buktinya? Apa dampaknya buat kita yang lagi menjalani hidup sehari-hari di dunia nyata? Nah, itu pertanyaan krusial yang coba dijawab oleh sumber ini. Dikatakan dengan jelas bahwa meskipun perangnya tak kasat mata bagi kebanyakan orang, Iya, kecuali bagi orang-orang yang diberi kemampuan khusus, dampaknya sangat bisa dirasakan di dunia nyata. Sumber ini mencoba menarik garis lurus antara kejadian di alam spiritual dengan fenomena di alam fisik. tunggu dulu. Jadi video ini seolah-olah bilang kalau fenomena alam, bencana alam, dan geraknya alam yang sudah tidak stabil itu Iya, bukan cuma kejadian geologis atau meteorologis, tapi efek samping dari pertarungan spiritual raksasa. Itu interpretasi yang berat banget loh. sangat berat, tapi juga sangat koheren dalam kerangka berpikir mistis. Menurut narasi ini, gempa bumi, letusan gunung berapi, badai dahsyat, Semua itu. atau ketidakseimbangan ekosistem yang kita saksikan adalah riak, getaran atau manifestasi fisik dari betapa dahsyatnya perang dalam gaib. Alam fisik menjadi kanvas tempat jejak-jejak pertempuran spiritual itu terlihat. Jadi, ketika kita melihat berita tentang bencana, cara pandang ini mengajak kita untuk melihatnya bukan sebagai peristiwa yang terisolasi. Benar. Tapi sebagai penanda dari perjuangan yang jauh lebih besar. Ini mengubah segalanya. Betul. Ini mengubah bencana dari peristiwa tragis yang acak menjadi bagian dari sebuah perjuangan yang memiliki tujuan. Ada agensi di baliknya. Dan disinilah keunikan penggambaran kekuatan Satrio Piningit. Bagaimana itu? Sumber ini mengatakan kekuatannya tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Kenapa? Karena kekuatannya justru ditunjukkan melalui apa yang terjadi di dunia nyata ini. Oh, jadi peristiwa-peristiwa alam itu sendiri yang menjadi bukti dan deskripsi dari keberadaan dan perjuangannya. Tepat. Alam menjadi komunikatornya. Oke, jadi kita sudah merasakan efek sampingnya, riak-riaknya. Lalu apa? Apa kita akan selamanya cuma merasakan getarannya saja? Atau akan ada eskalasi? Nah, narasi ini bergerak menuju sebuah klimaks. Sumber itu menggambarkan suasana masa depan dengan sangat dramatis. Ada kutipan yang berbunyi, mungkin sekarang akan terlihat tenang, Tenang ya? tapi tidak lama lagi akan merasakan dampak dari peperangan yang sesungguhnya. Ini jelas menyeratkan bahwa apa yang kita rasakan sekarang baru pemanasan. Akan ada sesuatu yang lebih besar. Dan disitulah konsep cakra masuk kan? Sumbernya menyebut sesuatu tentang alam ini akan menunjukkan titik cakra sebenarnya, seorang legenda Satrio Piningit. Iya, Ini bahasanya puitis sekali, tapi apa maknanya secara lebih konkret? menarik sekali penggunaan kata cakra di sini. Dalam tradisi spiritual India yang banyak diadopsi, cakra kan pusat energi di dalam tubuh manusia. Betul, betul. Tapi dalam konteks mistisisme Jawa yang disajikan di video ini, sepertinya maknanya diperluas menjadi titik kekuatan kosmik di alam semesta itu sendiri. Bukan lagi sesuatu yang internal, tapi eksternal. Jadi alam semesta sendiri yang akan jadi pengeras suara untuk kekuatannya. Bukan lagi bisikan atau getaran, tapi sebuah pengumuman besar yang tidak bisa diabaikan. Tepat sekali. Seolah-olah alam akan beresonansi dengan kekuatan Satrio Piningit dan menunjukkannya secara gamblang. Oke. Ini bukan lagi dampak tidak langsung seperti bencana alam yang masih bisa diperdebatkan penyebabnya kan? Narasi ini membangun ekspektasi akan adanya sebuah peristiwa alam super fenomenal. Yang akan jadi bukti definitif. Ya, yang tidak bisa disangka lagi tentang keberadaan dan kekuatannya. Sebuah pertunjukan kekuatan yang terfokus. Luar biasa, ini narasi yang sangat epik. Lalu, sambil menunggu pertunjukan besar itu, apa pesan untuk kita? Apa yang harus kita lakukan menurut sumber ini? Nah, disinilah letak kecerdasan naratifnya. Setelah membangun sebuah cerita kosmik yang begitu besar dan bisa membuat pendengarnya merasa kecil dan tak berdaya, Iya. pesannya di akhir video justru menjadi sangat membumi dan praktis. Kita diminta untuk menunggu fenomena yang akan muncul, ya, tapi sambil menunggu ada 3 hal yang harus dilakukan. Apa saja itu? Selalu berdoa kepada Sang Maha Kuasa, jangan mudah dipecah belah, dan jaga kesehatan.
Saya suka itu. Jadi setelah bicara soal perang gaib dan cakra alam semesta, ujung-ujungnya kita diingatkan untuk jaga persatuan dan minum vitamin. Persis, ini berfungsi sebagai jangkar. Di tengah penantian akan hal-hal luar biasa yang di luar kendali kita diingatkan pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Benar juga. Hubungan spiritual kita, hubungan sosial kita dengan sesama, dan kondisi fisik kita sendiri. Ini adalah nasihat yang relevan dalam konteks apapun. Baik Anda percaya sepenuhnya pada ramalan ini atau tidak. Ini memberikan agensi kembali kepada pendengar. Sangat menarik. Jadi kalau kita tarik benang merahnya dari pembahasan sumber Kironggojati ini, pertama, Satrio Piningit dilukiskan sebagai panglima perang pilihan Tuhan. Betul? Yang identitasnya sengaja dikunci rapat untuk melindunginya dari kepentingan duniawi dan menjaga kemurnian misinya. Kedua, dia bukan sosok yang pasif menunggu. Saat ini juga dia sedang aktif dalam sebuah pertempuran kolosal di dimensi gaib, melawan kekuatan jahat simbolis seperti pasukan Dajjal. Ketiga, perang gaib itu bukan dongeng yang terisolasi. Dampaknya tumpah ke dunia kita dalam bentuk fenomena dan ketidakstabilan alam. Ya, dan terakhir, keempat, akan ada sebuah momen klimaks di masa depan, di mana kekuatannya akan terungkap secara penuh dan tak terbantahkan melalui sebuah peristiwa alam yang dahsyat. Yang disebut penunjukan titik cakranya itu. Benar. Dan sementara itu, kita dianjurkan untuk fokus pada hal-hal mendasar, spiritualitas, persatuan, dan kesehatan. Ringkasan yang padat. Ini benar-benar sebuah narasi yang utuh, dari misteri, konflik, dampak, hingga resolusi di masa depan. Tentu. Dan setelah membedah semuanya, ini membawa kita pada sebuah pemikiran penutup untuk Anda yang mendengarkan. Silakan. Sumber yang kita bahas hari ini menawarkan satu cara pandang yang sangat spesifik, cara pandang mistis untuk memahami gejolak dan ketidakpastian di dunia. Sebuah lensa untuk membaca realitas ya. Tepat. Dan ini memunculkan pertanyaan yang lebih luas untuk Anda renungkan. Narasi atau lensa apa yang Anda gunakan untuk memahami kekacauan di sekitar Anda? Apakah itu lensa sains yang melihatnya sebagai proses geologis dan data statistik? Lensa sejarah yang melihatnya sebagai siklus peradaban, atau mungkin lensa keyakinan, seperti yang kita bahas hari ini? Itu pertanyaan yang dalam. Karena lensa yang kita pilih akan sangat menentukan bagaimana kita merespon semua itu. Persis. Jadi pertanyaan lanjutannya adalah, ketika kita berhadapan dengan krisis, baik itu krisis alam, sosial, atau bahkan pribadi, bagaimana cerita yang kita pegang itu bisa memberikan kita harapan, penjelasan, atau bahkan sebuah tujuan. Sumber ini memberikan satu jawaban yang kuat bagi para pengikutnya. Pertanyaannya, apa jawaban Anda? Itu mungkin sesuatu yang menarik untuk direnungkan setelah pembahasan kita ini berakhir.